Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam video kali ini kita buat format podcast. Kita bahas tentang urgensi menjadi mahasiswa. Ya, kenapa teman-teman harus menjadi mahasiswa? Harus menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, ya. Ya, di sini saya sedang berada di sebuah universitas besar di Kota Malang gitu ya, universitas swasta besar. Dan ya saya juga memperhatikan gitu ya, mahasiswa di sini ya pada umumnya tidak mengetahui kenapa mereka harus menjadi mahasiswa gitu ya. Ada yang bilang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah, untuk mendapatkan kehidupan di masa depan yang lebih baik, tapi mereka tidak tahu langkah detailnya seperti apa. Nah, ini adalah permasalahan dalam benak setiap mahasiswa ya, menurut saya, termasuk saya sendiri ketika menjadi mahasiswa. Nah, teman-teman, setelah saya menjadi mahasiswa sebanyak 2 kali ya, ketika saya menempuh strata 1 dan strata 2, saya menemukan suatu pola gitu ya, ketika menjadi mahasiswa tuh apa sih untungnya dan kenapa semacam benefit ketika kita memilih menjadi mahasiswa dan ketika kita tidak menempuh jalur sebagai mahasiswa. Yang pertama adalah soal pola pikir ya teman-teman. Pola pikir ketika sebagai mahasiswa itu kita dilatih untuk berpikir secara rasional, secara logis. Dimana kita ketika menjadi mahasiswa kita nggak lagi ketika menjawab UTS, menjawab ujian gitu ya, atau ketika melakukan diskusi kita itu nggak lagi terpaku pada textbook. Nah, tapi kita juga diperkenankan ketika mahasiswa itu untuk melatih daya kritis kita terhadap suatu teori atau segala macamnya. Dan sekarang ya alhamdulillahnya dosen-dosen itu sudah mulai terbuka dengan sanggahan dari mahasiswa gitu ya, terhadap kritik, terhadap pemikiran mahasiswa yang berbeda gitu ya. Berbeda dengan zaman dulu di mana dosen cenderung defensif. Tapi sekarang enggak. Dosen lebih terbuka terhadap mahasiswa yang ingin berdiskusi gitu ya, melakukan analisis, diskusi bareng terhadap suatu teoris, terhadap suatu fenomena gitu ya. Jadi ketika kalian jadi mahasiswa, kalian itu sebenarnya sedang dilatih untuk berpikir secara logis, secara analitis gitu ya. Selanjutnya adalah potensi ketika jadi mahasiswa, teman-teman itu sebenarnya sangat-sangat dimungkinkan untuk membuka jaringan teman-teman gitu ya. Kalau dalam Islam kita mengenal bahwa dengan silaturahim itu bisa membuka pintu rezeki. Nah, ketika jadi mahasiswa itu pintu silaturahim teman-teman sangat terbuka lebar. Apalagi nanti ya misalkan masa pandemi ini sudah berakhir, cobalah teman-teman jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu. Jadi cobalah menjadi seorang aktivis gitu ya. Mungkin aktif di BEM, di kemahasiswaan ya, di bagian himpunannya. Kemudian setiap kali ada acara yang mengundang tokoh baik sifatnya regional maupun nasional apalagi internasional, coba jalin hubungan dengan tokoh tersebut secara informal ya. Dan ya memang ada yang sifatnya tertutup gitu ya, orangnya nggak mau terbuka gitu ya, tapi banyak juga kok yang sebenarnya mereka sangat open apalagi terhadap mahasiswa. Jadi cobalah ketika teman-teman jadi mahasiswa, kalian buka jaringan seluas-luasnya supaya teman-teman juga tahu gitu ya ketika lulus mau ngapain nih gitu ya. Misalkan teman-teman ketika masuk jadi mahasiswa nggak tahu pengen jadi apa, jangan sampai ketika lulus juga nggak tahu pengen jadi apa gitu ya. Karena banyak juga teman-teman mahasiswa itu ketika lulus gitu ya, misalkan jurusannya MIPA, ternyata ujung-ujungnya punya bisnis konversi, punya bisnis misalkan konveksi gitu ya, bisnis bikin baju atau bisnis apapun yang di luar kepakarannya gitu ya.
Dan itu didapat dari ya itu membuka silaturahim gitu ya. Jadi ketika jadi mahasiswa juga ketika belum jelas arah tujuannya tolong diperjelas gitu ya. Dan ketika misalkan tujuan hidup teman-teman ternyata berbeda, nah maka jadikanlah ketika jadi mahasiswa itu teman-teman itu buka jaringan ya, baik melalui alumni, bahkan lintas prodi gitu ya, lintas jurusan itu sangat-sangat dimungkinkan. Nah itu enak jadi mahasiswa, kalian bisa pertama teman-teman itu melatih kemampuan analisis, kedua teman-teman pasti bisa menambah relasi, dan itu yang sangat-sangat bisa didapatkan ketika teman-teman jadi mahasiswa. Berbeda ketika sudah lulus, itu sangat susah. Kemudian yang berikutnya adalah ketika teman-teman tertarik untuk menjadi dosen. Nah, ketika masih jadi mahasiswa, teman-teman itu lebih mudah untuk mendapatkan data-data penelitian, dan waktu teman untuk meneliti itu sangat-sangat luas gitu ya, sangat-sangat lega, sangat-sangat lowong gitu ya ketika jadi mahasiswa tuh. Berbeda ketika teman-teman sudah menjadi dosen atau jadi praktisi, itu waktunya sangat-sangat sempit gitu ya. Ya, jadi itulah setidaknya ada 3 hal ya yang bisa teman-teman optimalkan ketika teman-teman menjadi mahasiswa. Pertama, teman-teman latih kemampuan analisis teman-teman gitu ya, kemampuan berpikir logis teman-teman. Kedua, teman-teman tambah relasinya, tambah relasi teman-teman. Dan yang ketiga adalah ketika ini khususnya untuk yang ingin menjadi akademisi, coba teman-teman upayakan untuk mengoptimalkan kemampuan meneliti teman-teman, dan pastinya lebih mudah ya sebenarnya ketika teman-teman untuk mendapatkan data gitu ya, untuk mendapatkan waktu yang lebih luang untuk meneliti, untuk baca lebih banyak juga. Jadi optimalkan ya ketika teman-teman menjadi mahasiswa gitu ya, mendapatkan amanah. Sebenarnya ketika jadi mahasiswa itu teman-teman mendapatkan amanah yang lebih besar dibandingkan teman-teman yang lain di luar sana. Jadi jangan hanya terfokus pada nilai gitu ya, dan setelah lulus teman-teman nggak tahu mau ngapain. Nah ini bahaya sebenarnya. Jadi jangan asal lulus ketika jadi mahasiswa, tapi buat pertama ya tadi ya, kembangkan 3 hal tadi gitu ya, kemampuan analitis, terus relasi, dan kemampuan meneliti. Nah setelah itu juga jangan lupa buat roadmap ketika teman-teman lulus pengen menjadi apa, supaya teman-teman ya mungkin dari relasi, dari kemampuan analitis tadi, teman-teman itu malah nggak sekedar bekerja tapi malah membuka lapangan kerja gitu ya. Seperti teman-teman di Bukalapak itu dulunya juga mahasiswa gitu ya, yang bercita-cita ingin punya marketplace gitu ya, bikin marketplace sendiri mengalahkan yang zaman itu baru ada Lazada gitu ya. Itu dapat cerita dari para foundernya kayak gitu. Nah teman-teman ya mungkin pengen bikin startup atau segala macamnya, tapi ingat tolong pelajari yang serius gitu ya, jangan cuma ikut-ikutan tren ya. Sebagai mahasiswa itu jangan ikut-ikutan tren, tapi teman-teman berpikir dewasa, berpikir secara matang. Insya Allah teman-teman akan lebih optimal memanfaatkan amanah sebagai mahasiswa ini. Ya gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Saksikan podcast-podcast berikutnya, semoga mendapatkan pencerahan gitu ya sebagai mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.